Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Adi Putra. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi dari program studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi. Sebelum itu, mari kita belajar apa itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah sebuah komitmen yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam sumpah tersebut, mereka bersumpah untuk bersatu demi satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yang kemudian menjadi dasar persatuan Indonesia. Di era globalisasi saat ini, di mana arus informasi dan pengaruh luar sangat kuat, menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda menjadi penting. Hal ini berarti memahami dan mempromosikan kesadaran akan keberagaman budaya Indonesia serta nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, pendidikan yang mengajarkan tentang sejarah dan makna Sumpah Pemuda dapat membantu memperkokoh identitas nasional dan meningkatkan kesetiaan pada persatuan Indonesia di tengah dinamika globalisasi. Menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi sangat penting untuk mempertahankan identitas dan kebersamaan bangsa di tengah arus perubahan global. Hal ini dapat dilakukan dengan terus mengedepankan semangat persatuan, gotong royong, dan menghargai keragaman budaya serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan, serta mengadaptasi nilai-nilai tersebut dalam konteks globalisasi agar tetap relevan dan dapat bersaing secara positif dan skala internasional. Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar yang dicetuskan oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Batavia dan sekarang yang bernama Jakarta. Ikrar ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia karena menyatukan berbagai kelompok pemuda dari berbagai daerah dengan latar belakang suku, budaya, dan bahasa yang berbeda. Isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah ini menegaskan tekad para pemuda untuk bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan menjunjung tinggi identitas nasional Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu momen penting yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai kemerdekaan dari penjajahan kolonial. Sejarah dibentuknya Sumpah Pemuda berkaitan erat dengan perkembangan pergerakan nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-20. Berikut adalah beberapa tahap penting yang mengarah pada pembentukan Sumpah Pemuda. Yang pertama, kebangkitan nasional. Pada awal abad ke-20 mulai muncul kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia. Organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo 1908 dan Sarekat Islam 1912 mulai berdiri. Mereka mengusung semangat nasionalisme dan perjuangan melawan penjajahan. Yang kedua, peran pendidikan dan pelajar.
Kaum terpelajar yang banyak diantaranya telah mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Belanda, menjadi motor penggerak utama dalam menyuarakan semangat kebangsaan organisasi pemuda seperti Jong Zappa, Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, dan lainnya, mulai terbentuk dengan tujuan meningkatkan persatuan di antara pemuda dari berbagai daerah. Yang ketiga, Kongres Pemuda 1 1926. Kongres Pemuda 1 diadakan pada tahun 1926 sebagai upaya pertama untuk menyatukan berbagai organisasi pemuda, meskipun belum berhasil sepenuhnya. Dalam menyatukan visi dan misi, kongres ini menjadi langkah awal yang penting dalam membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya persatuan. Yang keempat, Kongres Pemuda 2 1928. Kongres Pemuda 2 berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Kongres ini dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda dari berbagai daerah dan latar belakang etnis. Salah satu puncak acara ini adalah pembacaan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres ini dipimpin oleh Sugondo Jojo Puspito dan tokoh-tokoh pemuda seperti Muhammad Yamin, Sugondo, Jojo Puspito, Amir Syarifudin, dan Wage Rudolf Supratman yang mempersembahkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Berperan penting dalam kongres ini. Yang kelima, isi dan makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terdiri dari 3 butir ikrar yang menegaskan 1. Tanah air, yang kedua 1 bangsa, dan yang ketiga 1 bahasa Indonesia. Ikrar ini menjadi simbol persatuan komitmen pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Yang keenam, dampak dan pengaruh. Sumpah Pemuda memiliki dampak besar dalam memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan di kalangan rakyat Indonesia. Ini juga memperkuat gerakan kemerdekaan yang akhirnya berhasil pada 17 Agustus 1945 ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian, Sumpah Pemuda merupakan momentum penting dalam sejarah Indonesia yang menandai kesadaran akan identitas nasional dan komitmen untuk bersatu dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Sumpah Pemuda mengandung berbagai nilai yang sangat penting dan relevan dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pembangunan bangsa. Berikut adalah beberapa nilai utama yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan sangat jelas terlihat dalam ikrar Sumpah Pemuda. Pemuda-pemudi Indonesia dari berbagai suku, budaya, dan daerah bersatu dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Ini mencerminkan tekad untuk mengesampingkan perbedaan demi mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa. Yang kedua, nasionalisme. Sumpah Pemuda menegaskan cinta dan loyalitas kepada tanah air Indonesia. Para pemuda menyatakan kebanggaannya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang mengobarkan semangat nasionalisme dalam melawan penjajahan dan berjuang untuk kemerdekaan. Yang ketiga, semangat juang. Nilai semangat juang tercermin dalam tekad para pemuda untuk terus berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Mereka berkomitmen untuk memperjuangkan hak dan kedaulatan bangsa Indonesia meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dari penjajah. Yang keempat, kebersamaan dan solidaritas. Sumpah Pemuda mengajarkan pentingnya kebersamaan dan solidaritas di antara berbagai kelompok etnis dan daerah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dengan bekerja sama dan saling mendukung, tujuan besar yang sulit dapat dicapai. Yang kelima, identitas nasional. Nilai identitas nasional ditekankan melalui pengakuan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini menunjukkan pentingnya bahasa sebagai alat pemersatu dan identitas bangsa yang berseragam. Yang keenam, komitmen dan tanggung jawab. Para pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda menunjukkan komitmen yang kuat dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Mereka sadar bahwa persatuan dan kerja keras mereka adalah kunci untuk mencapai kemerdekaan dan membangun negara yang lebih baik. Yang ketujuh, kemandirian. Sumpah Pemuda juga mencerminkan nilai kemandirian di mana para pemuda menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan tanpa dicampur tangan atau pengaruh dari bangsa lain. Mereka ingin menentukan nasib bangsanya sendiri. Nilai-nilai tersebut tidak hanya relevan pada masa perjuangan kemerdekaan,
tetapi juga tetap menjadi dasar dan panduan bagi generasi penerus dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi adalah tantangan yang penting, mengingat pengaruh budaya dan informasi dari seluruh dunia yang begitu kuat. Berikut adalah beberapa cara untuk menjaga nilai-nilai tersebut. Yang pertama, pendidikan nasionalisme. Integrasikan pendidikan nasionalisme dalam kurikulum sekolah dan universitas. Belajar sejarah, kebudayaan, dan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai Sumpah Pemuda harus diajarkan secara kontekstual dan relevan dengan kondisi saat ini. Yang kedua, penguatan bahasa Indonesia. Perkuat penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang termasuk di media massa, media sosial, pendidikan, dan pemerintahan. Selain itu, dorong generasi muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sambil tetap menghargai dan melestarikan bahasa daerah. Yang ketiga, promosi budaya lokal. Promosikan dan lestarikan kebudayaan lokal melalui berbagai acara, festival, dan kegiatan kebudayaan. Ini tidak hanya meningkatkan rasa bangga terhadap budaya sendiri, tetapi juga memperkuat identitas nasional. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dan media sosial. Gunakan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai nasionalisme dan persatuan. Buat konten kreatif seperti video, artikel, dan infografis yang menginspirasi dan mengedukasi tentang pentingnya nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang kelima, dialog antar budaya. Fasilitasi dialog dan kerjasama antar budaya di tingkat lokal dan nasional. Ini dapat dilakukan melalui program pertukaran pelajar, seminar, dan diskusi yang melibatkan berbagai kelompok etnis dan budaya. Yang keenam, keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial. Dorong pemuda untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan komunis yang bertujuan membangun solidaritas dan persatuan. Ini dapat mencakup kegiatan sukarela, proyek-proyek sosial, dan inisiatif kemasyarakatan lainnya. Yang ketujuh, penghargaan dan pengakuan. Berikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang berkontribusi dalam mempromosikan dan menjaga nilai-nilai kebangsaan. Penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang kedelapan, memperkuat rasa kebangsaan melalui simbol-simbol nasional. Gunakan simbol-simbol nasional seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara dalam upacara resmi dan acara-acara penting. Ini membantu memperkuat rasa kebanggaan dan identitas nasional. Yang kesembilan, pembinaan karakter di keluarga. Tanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini di lingkungan keluarga. Orang tua harus menjadi contoh dalam menunjukkan cinta tanah air dan persatuan, serta mendidik anak-anak tentang pentingnya nilai-nilai tersebut. Yang ke-10, kampanye kesadaran publik. Lakukan kampanye kesadaran publik yang terus-menerus tentang pentingnya menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda. Kampanye ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti televisi, radio, internet, dan media cetak. Dengan langkah-langkah ini, nilai Sumpah Pemuda dapat terus dijaga dan relevan dalam membentuk generasi muda yang memiliki semangat kebangsaan yang kuat di era globalisasi. Dalam era globalisasi, menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda penting untuk memperkokoh identitas nasional, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempromosikan nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan keberagaman. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang memahamkan makna dan pentingnya Sumpah Pemuda, serta melalui upaya pembangunan kesadaran akan keberagaman budaya Indonesia. Dengan demikian, kita dapat menghadapi tantangan globalisasi dengan tetap teguh pada nilai-nilai luhur bangsa. Demikian bagaimana cara menjaga nilai-nilai Sumpah Pemuda di era globalisasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe-nya.